Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Menarik juga ternyata ya, penyelenggara motor JP yang Mandalika 2022 utang 7,8 miliar pada RSUD NTB. Ada apa begitu ya? Kok masih ada utang begitu kan? Sedangkan Formula E ya untungnya luar biasa begitu. Bayangkan begitu ya. Jadi menghabiskan berapa triliun begitu ya. Ya kita lihat saja begitu kan ya. Ya pada hakikatnya kita lihat saja ya, Indonesia dan bahkan NTB begitu ya memperkenalkan bangsa kita, memperkenalkan daerah kita begitu kan. Tapi tahu-taunya ya masih punya utang 7,8 miliar. Ini dikutip dari Detik Bali begitu ya. Tetapi sebelumnya kalau kita bandingkan dengan Formula E yang selama ini begitu berjalan 2 kali begitu, apalagi kontraknya putus di 2024 begitu kan, menunjukkan bahwa ini sebagai dampak luar biasa, apalagi didukung oleh BUMN begitu, sponsornya begitu kan. Ya Mandalika lalu kemudian disupport oleh BUMN luar biasa di situ begitu kan, bandingkan dengan Formula E bisa untung aja begitu kan. Inilah karya Anies Baswedan yang luar biasa dibandingkan dengan Mandalika begitu ya. Ya, kemana 7,8 miliar itu? Ya, mari kita bahas bersama-sama begitu ya. Ini sebelumnya kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, penyelenggara MotoGP Mandalika 2022 Mandalika Grand Prix ya Association MGPA ya berutang pada RSUD NTB sebesar 7,8 miliar. Utang tersebut jadi temuan KPK. Ada apa begitu ya? Ini utang ya, utang nggak dibayar. Kok isok moleh ya, nih uang cilik ruang bayar rumah sakit ya, ra oleh moleh loh. Ini banyak sekali kritikan luar biasa begitu. Seharusnya kan fakta itu kan seharusnya ada begitu kan ya. Lagian bikin sirkuit desainnya menonton gitu, yang minat nggak banyak. Peminatnya sedikit sekali begitu ya. Masalah medis ya untuk pembalap udah pasti tanggung jawab penyelenggara. Tinggal lihat tuh ya dari MotoGP ya sampai kelas MotoGP yang butuh pertolongan medis berapa orang ya. Kita lihat saja kalau 7,8 miliar kan kecil sekali, tinggal bayarkan aja begitu ya. Bahkan ya, please Mars ya, besok di Mandalika jangan nyungsep lagi ya. Max Marquez ya. Nah ini para cebong baser ini banyak sekali kritikan begitu kan. Jangan hanya tinggal diam dan seperti itu. Mana mungkin ya para buzzer dan cebong yang mungkin tutup telinga begitu di situ begitu kan. Tutup mata dan telinga begitu ya. Wah kalah sama Formula E katanya untung besar, malah utangnya yang besar begitu ya. Apalagi Formula E kan pada hakikatnya kan tidak punya utang, untungnya luar biasa, belum disupport BUMN pada waktu itu begitu, tapi sekarang sudah disupport oleh BUMN sangat luar biasa sekali begitu kan. Untungnya malah berlipat-lipat nanti begitu ya. Ini kemarin lahan yang belum lunas sekarang nambah lagi. Ini penggelaran elit ekonomi sulit, bayar hutang sulit, penyelenggara peceklik. Peceklik. Fenomena acara dadakan asal jalan pakai modal bayar belakangan, yang ada benjol belakang. Ya, intinya pada hakikatnya Mandalika itu menurut saya pribadi bisa dikatakan sebagai ajang ya gagal kalau punya utang seperti itu. Seharusnya kan untung di situ begitu ya. Lah teman BPK inilah menemukan bahwa ada utang 7,8 miliar begitu. Ini sangat banyak sekali begitu ya. Ini sangat disayangkan sekali kok muncul berita yang sudah beberapa tahun begitu. Jadi kita lihat saja faktanya. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya penyelenggara MotoGP Mandalika 2022 utang 7,8 miliar pada RSUD NTB. Ada apa begitu kan? Ya, mungkin dengan penanganan Marquez di situ begitu atau siapa begitu ya yang jatuh begitu lalu kemudian tidak dibayar. Bisa saja itu terjadi. Mari kita baca seperti ini ya. Penyelenggara MotoGP Mandalika 2022 Mandalika Grand Prix Association ya MGPA berutang pada Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Nusa Tenggara Barat NTB sebesar 7,8 miliar. Artinya kok masih ngutang ya, tinggal ambil di BUMN karena ini semuanya kan dibiayai oleh BUMN di situ begitu ya. Utang tersebut tercatat di laporan hasil pemeriksaan LHP ya Operasional Badan Layanan Umum Daerah RSUD dan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma tahun anggaran 2022. Direktur Utama RSUD NTB lalu Herman Mahaputra membenarkan utang MGA tersebut ya. Dia telah melaporkan ikhwal utang itu pada Gubernur NTB Zulkifli Mansah ya dan Wakil Gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah.
Bahkan kami sudah lapor ke pimpinan untuk kemudian diteruskan ke Biro Hukum dan Inspektorat Tutur Herman kepada Detik Bali. Ya, ini kan sudah ada temuan di situ begitu ya. Jadi kita harus akui begitu kan, kemana sekarang orang-orang panitia yang kok tidak bertanggung jawab, kan begitu logika kita begitu ya. Bahkan Herman menjelaskan telah beberapa kali bertemu dengan jajaran direksi MGPA untuk menagih utang pekerjaan pelayanan kesehatan saat MotoGP digelar. Namun ia belum bisa memastikan kapan MGPA itu bisa digelar ya. Bahkan Herman memastikan keuangan RSUD NTB ya tetap ya baik meski memiliki piutang 7,8 miliar ya, pelayanan kesehatan di rumah sakit itu juga tidak akan terganggu. Direktur Utama NGPA Priandi Satria yang belum bisa menjelaskan perihal utang tersebut. Sebentar ya, utang apa ini katanya begitu ya. Jadi mungkin kaget apakah sebenarnya utang perawatan di situ atau apa begitu. Itu yang seharusnya kita tangani begitu ya. Karena pada muncul beberapa audit KPK muncul ya BPK ya seperti itu begitu. Bahkan Detik Bali kemudian menunjukkan temuan auditor ya di LHPA operasional Badan Layanan Umum Daerah RSUD dan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma tahun anggaran 2022. Saya masih meeting, ucap Priandi ya. Temuan BPK, LHP operasional Badan Layanan ya Umum Daerah RSUD dan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma tahun anggaran 2022 menyebutkan RSUD NTB menekankan perjanjian kerjasama ya, yakni PKS ya, perjanjian kerjasama dengan MGPA dalam rangka penyelenggaraan perujukan pelayanan kesehatan pada perhelatan MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika. Bahkan ya PKS pertama bernomor ya dan tanggal 8 Februari 2002 tentang pekerjaan penyediaan layanan kesehatan event official tes MotoGP dengan nilai 3,756 miliar ya. Bahkan pembayaran bisa dilakukan secara bertahap sesuai progres pekerjaan. Adapun PKS kedua ya, pinjaman kedua ya, tanggal 16 Maret 2022 tentang pekerjaan penyidikan layanan kesehatan event MotoGP Mandalika 2022 senilai 4,77 miliar ya, pembayaran dilaksanakan 100% setelah pekerjaan rampung. Lingkup yang kedua peminjaman begitu itu lantaran dari lain kerjasama operasional penyediaan sumber daya manusia, perhelatan medis, penyediaan ambulan, pas hingga screening COVID-19, kerjasama rujukan pelayanan kesehatan medis ini khusus bagi para pembalap dan ofisial selama penyelenggaraan MotoGP 2022. Inilah yang kemudian diabaikan di situ begitu. Di mana letak tanggung jawabnya? Dan itulah yang menjadi perhitungan utama. Katanya Mandalika untungnya luar biasa begitu. Sampai hari ini tidak tahu untungnya dari mana begitu ya. Bandingkan dengan Formula E sekarang begitu. Formula E sekarang sangat luar biasa, bisa saja meraup suara, meraup biaya yang sangat luar biasa di situ begitu ya. Karena RE pertama itu Formula E tanpa anggaran, yang kemudian APBN ya, lalu kemudian yang kedua itu menjadi satu hal yang menarik di situ begitu kan, ditambah sponsor oleh BUMN, terus kemudian ya jangka dari Formula E tetap berlanjut di situ begitu, bahkan sampai di tahun 2024. Artinya apa? Artinya selama ini ya keuntungan mungkin lebih besar dari Formula E itu sendiri. Itu sangat kreatif luar biasa begitu ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.